Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Chef MJ Tutorial, channel yang membahas tips dan motivasi seputar pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang DC pinjaman online yang sudah mulai menyasar ke media sosial kita. Buat kalian yang saat ini menjadi nasabah pinjaman online atau bahkan sudah telat bayar, sudah ada jatuh tempo, dan sudah ada yang gagal bayar, kalian silahkan simak video ini sampai selesai agar kalian paham bagaimana cara mengatasinya jika ada DC pinjaman online yang menyerang media sosial kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini dan sudah menonton setiap video yang saya sajikan. Semoga kalian diberi keberkahan, diberi kesehatan, diberi segala kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita langsung bahas saja. DC pinjaman online saat ini karena mereka mungkin panik, bingung bagaimana caranya untuk menagih ke kita, nomor kita mungkin susah dihubungi, tidak diangkat, chat WA tidak dibalas. Nah, mereka itu karena kesel, karena pusing, karena stres, akhirnya mereka melakukan cara-cara lain, yaitu dengan cara menyerang media sosial kita. Mereka berusaha mencari nama medsos kita dengan cara mengecek dari nomor handphone yang terdaftar di aplikasi pinjaman online. Terus ada juga yang mengecek dari email yang didaftarkan di pinjaman online tersebut. Nah, setelah mereka menemukan media sosial kita, setelah mereka mendapatkan media sosial kita dan yakin bahwa itu media sosial yang kita miliki, nasabah debitur atau nasabah pinjaman online, nah mereka berusaha untuk masuk. Dalam arti berusaha untuk masuk itu, yang pertama yang mereka lakukan adalah berusaha mengirimkan pertemanan. Jadi mereka mengajak berteman dengan media sosial kita. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah misalkan mereka mengirimkan pertemanan ke media sosial kita. Tapi karena misalkan kita udah mengecek itu dan ternyata kita curiga dengan yang dikirimkan, yang link ataupun maksud dari DC pinjaman online ini, akhirnya kita kan mencuekannya dan tidak pernah merespon mengajak pertemanan tersebut. Nah, dari situ mereka akan semakin kesal, mencari lagi cara lain agar bisa masuk dan bisa mengajak berteman di media sosial kita. Nah, sebaiknya kita jika memang saat ini nasabah pinjaman online, kalian bisa langsung memblokir setiap pertemanan yang masuk di media sosial kita. Nah, caranya yaitu kalian dengan cara tidak merespon, ataupun jika memang kalian ingin menghilangkan jejak, kalian bisa coba mengganti profil dari media sosial kita. Foto profilnya diganti, lalu settingan publish dari setiap postingan di media sosial kita juga bisa diganti. Atau selain itu, biar lebih aman lagi, kalian bisa men-setting dan menonaktifkan atau menghapus media sosial kita sampai permanen. Jadi jangan sampai ada lagi media sosial kita yang bisa ditembus oleh DC dari pinjaman online tersebut. Oke ya, seperti itu salah satu caranya. Nah, cara yang dilakukan oleh DC pinjaman online lainnya, mereka berusaha mencari informasi dari media sosial kita, yaitu dengan mengecek nama-nama teman yang ada di media sosial kita. Lalu setelah itu mereka juga berusaha untuk menembus media sosial kita, media sosial dari teman-teman kita tersebut, dan mereka berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan kita. Seperti itu ya. Ini sangat berbahaya sekali, apalagi jika mereka menanyakan ke teman-teman di medsos kita itu sambil melakukan penagihan atau melampirkan jumlah tagihan yang ada dan dimaksud oleh DC pinjaman online tersebut. Oke, jadi sebaiknya kalian berhati-hati. Jadi saran dari saya, media sosial kita nonaktifkan saja, selain itu bisa untuk dihapus secara permanen. Karena jika tidak seperti itu akan bahaya untuk di kemudian hari. Mereka mungkin saja akan melakukan kekerasan verbal di media sosial kita. Nah, yang harus kalian lakukan, yang harus betul-betul kalian lakukan agar menghilangkan jejak, sebaiknya dihapus saja media sosial kita itu. Semuanya aja bisa diganti nama atau dihapus secara permanen. Kita bisa buat medsos yang baru dengan nama yang baru, dengan tampilan yang baru, sehingga mereka tidak mudah untuk mengenali media sosial yang kita punya. Oke, salah satu caranya seperti itu. Tapi kita jika memang diserang ataupun
dilakukan hal seperti itu oleh DC-DC pinjaman online itu, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dalam arti melakukan hal yang sama ini, yang namanya jejak digital itu kan akan ada terus, tidak akan hilang. Nah, caranya kita misalkan melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan tujuan agar mereka jera. Salah satunya kita berusaha untuk membuat sesuatu konten misalkan di YouTube seperti ini. Nah, kita membahas masalah mereka. Nah, jika mereka terus dari awal sudah menyerang kita dengan hal-hal seperti itu, caranya kita juga bisa melakukan dengan cara-cara yang halus, dalam arti kita bisa menjelaskan apa saja yang sudah mereka lakukan ke kita dan lampirkan bukti-bukti yang ada, yang sudah masuk, yang sudah mereka kirimkan, baik di chat WA itu ataupun di telepon. Ucapan mereka itu direkam secara otomatis, sehingga apabila memang itu sudah terjadi, mereka juga akan ketakutan sendiri. Mereka akan merasa ketakutan, nama baik mereka juga akan cemar, sehingga mereka tidak akan mudah untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi, misalkan melakukan kekerasan verbal di media sosial, mencemarkan nama baik kita, menyebar data kita. Mereka tidak akan melakukan lagi seperti itu karena mereka juga ketakutan akan dipublikasikan kejelekan-kejelekan dari yang sudah mereka lakukan tersebut. Yang pasti kita punya bukti bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang di luar kewajaran, sehingga kita merasa dicemarkan nama baik kita, lalu kita juga merasa diintimidasi, dicaci maki, lalu dibuat mental kita seolah-olah ngedrop, sehingga kita merasa ketakutan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Oke ya, itu salah satu cara untuk mengatasi agar kita bisa menghandle apa saja yang sudah dilakukan oleh DC pinjaman online, yaitu dengan mereka melakukan intimidasi, kekerasan, dan penyebaran data dan pencemaran nama baik kita di media sosial. Kalian bisa hapus secara permanen media sosialnya, lalu bisa nanti buat lagi media sosial yang baru, lalu kalian jelaskan ke teman-teman kalian bahwa anggaplah itu mereka itu penipuan atau orang-orang yang memang tidak suka dengan kita. Jangan sampai mereka di saat ditagih oleh kita, mereka akan kaget karena tidak mengetahui sejarah atau cerita dari sebelumnya. Oke, salah satu caranya seperti itu, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini memang dalam kesulitan, saat ini sedang terjerat dalam lingkaran setan pinjaman online. Kalian jangan pernah takut. Langkah yang kalian harus lakukan adalah menguatkan mental, jangan sampai ngedrop, menguatkan fisik, menguatkan psikis. Jika memang ada DC-DC pinjaman online yang melakukan kekerasan, mengancam, mengintimidasi, mencemarkan nama baik, kita bisa lawan dengan cara-cara kita agar mereka jera. Oke, seperti itu ya. Dan sebelum video ini diakhiri, seperti biasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilafan, dan supaya kita diberi kemudahan untuk menjalani hidup kita di kemudian hari. Kita beristighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua diberi kemudahan segala sesuatunya, dilapangkan rezekinya, dibukakan segala pintu rezeki agar kita bisa segera melunasi hutang-hutang kita. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.